hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku.
bahagia. Gawe KTP gawe digawe nambah. Kok bayar? Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak berberikan diluhur cinta Tuhan terbenam di dalam Tuhan kami balik lagi, insan berdoa lagi di pasari, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Mana suaranya? Mana suaranya? Aduh, wis kempis-kempis iki. Semerpet. Kasih yang mesra bagai panah yang kerap merindukan di ufuk timur pagi berdekat. Foto dulu, foto. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terberikan diluhur cinta Tuhan terbenam di dalam Tuhan kami balik lagi, insan menunda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Telah teruji dan terbukti maha besar Tuhan. Banyak jiwa datang padanya dalam kehancuran, dan semua tanpa kecuali mendapatkan menyatakan Yesus tak pernah gagal. Pada zaman dulu kala Tuhan pimpin umatnya, sebab kasihnya Dia telah datang mati
memberkati kita, lalu dia bangkit kembali. Itu semua bukti nyata Yesus tak pernah gagal. Tuhanku, Ibu kita Golgota, Sikile. Aduh. Ada kalanya ku rasakan teramat berat beban, ku tak sanggup menanggungnya tanpa Yesus Tuhan. Nyatalah tiada yang mustahil bersama Yesus Tuhan. Yesus tak pernah gagal. Masihkah kau meragukan dan perlukan bukti? Tiada tabir dan misteri, semua jelas dan pasti. Akulah saksi bagimu, sadarilah dan yakini Yesus tak pernah gagal. Ku tahu Ia tak pernah gagal. Ia tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berupaya, karena ku yakin Yesus tak pernah gagal. Ku tahu Ia tak pernah gagal. Ia tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berupaya, karena ku yakin bahwa Yesus sungguh tak Cinta ini ramuni. bimbing aku Tuhanku kita baca bergantian ya. di sepanjang jalanku. Amanku di sisimu, tinggal dalam kasihmu. Yesus Tuhan, aku sandar pada salibmu. Biar ombak menderu, Engkau ada sertaku. Kau pelindung jiwaku kala badai menyerbu. Selamat bila kau dekat, Tuhan pegangku erat. Yesus Tuhan, aku sandar pada salibmu. Biar ombak menderu, Engkau ada sertaku.
Tuhan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Padamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menghadap jalur. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kututup, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tangan banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gemetarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambut. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan. Anu masker jadi menjadi apa? Salibkan dia! 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 Jalan yang benar! Ayo! Salibkan dia! Ayo! Cepat! Jalan yang betul! Woi! Salibkan dia! Woi, cepat! Woi, bangun! Bangun! Bawa salibnya! Pikul, cepat! Woi, pikul salibnya! Cepat! Woi,
Jalan cepat. 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 Jalan. Jalan. Woi, jalan betul. Salibkan dia. Salibkan dia. Mana? Jangan. Salah. Minggir. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Woi, cepat! Cepat, jalan! Cepat, jalan! Woi, jalan! Ayo, jalan! Jalan, cepat! Salibkan dia! Salibkan dia! Hei! Bawa salibnya. Cepat jalan. Ayo. Bangun! Cepat! Ayo, bangun! Bangun! Cepat! Jalan! Ayo! Bangun! Hei, cepat! Cepat, jalan! Jalan betul! Jalan yang benar! Woi! Jalan yang benar! Lurus! Ayo jalan yang cepat! Hei, jalan! Ayo, Kasihani Mas Tia. Jalan cepat! Jalan, jalan, jalan!
Sana. Tuhan yang terkasih, saat ini kita berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Akan jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dengan memandang jauh ke sana, ke atas sebuah bukit di mana terpanjang salibnya. Bersama dalam iringan paduan suara Adiosmo, nyanyikanlah Kidung Baru 83, bait 1 dan 4, Nun di Bukit Nanjau. Jemaat masih tetap berdiri. Kita
kita lanjutkan bait 3 dan 4. Masuki ibadah ini dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil tempat duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa salib adalah nyata. Kebenaran yang tak lekang oleh masa. Maka peganglah kebenaran itu, meskipun dunia menentang kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Menghayati peristiwa salib, kita nyanyikan Kidung Jemaat 368 bait 1 sampai 4. Pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu.
dengan memandang salib Kristus, marilah kita mengaku, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita yang jadi sembuh. Memandang salib Rajaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya tidak seorang pun layak untuk menerima pengampunan. Berita anugerahnya dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 361, bait 1 sampai 3. Di salibmu kusujud. Yesus,
bersama memohon penyertaan Tuhan, menerima pembacaan. Mari kita. Bapa, menghayati cinta kasih-Mu, merenungkan makna pengorbanan Kristus di kayu salib, maka saat ini kami datang bersekutu, membangun peribadatan di hari Jumat Agung ini, menghayati cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami, dalam pemaknaan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan hati dan pandang kami ke arah salib, mengingat kembali pikul salib yang menjadi panggilan kehidupan kami, kesetiaan sebagai umat yang Kau kuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah kami sedia terima firman, menghayati kembali di dalam kehidupan kami tentang tantangan dan ujian iman. Maka layakkan kami, Roh Kudus berkarya, memampukan kami untuk memiliki hati yang terus terarah kepada Kristus. Dalam namanya, Juru Selamat kami yang sengsara, disalibkan dan mati, namun dalam pengharapan kebangkitan, kami boleh untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bagian dari bacaan leksionari, izinkan saya membaca dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 15. Demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia, salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak,
Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah raja." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan raja?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Memandang salib. Demikian kita menghayati pemaknaan akan Jumat Agung. Mengajak kita merasakan betapa sesungguhnya ada sengsara, ada derita. Ada sebuah peristiwa yang tidak dapat dilepaskan sebagai sebuah fakta sejarah. Fakta yang membuat kita setiap saat, setiap waktu terus merenungkannya, terus mengingatnya. Karena di balik peristiwa ini, sesungguhnya pembebasan akan dosa dinyatakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, siapa yang mengikuti jalan salib dari gereja? Siapa yang langsung ke tempat ini? Bagaimana pengalamannya? 1,3 atau 1,8 kilometer. Menyenangkan. Ada hal-hal yang membuat kita merasakan bahwa ini perjuangan. Ini sebuah langkah akan pemaknaan. Tadi ada yang menyanyi 3 lagu full? Ada. Siapa yang hanya 1 bait? Ayatnya ada yang sudah hafal? Jemaat Tuhan terkasih, sesungguhnya menyadari dalam setiap langkah kita, setiap perjuangan dan perjalanan kehidupan kita, pujian, firman Tuhan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan. Mengingat bahwa sesungguhnya selama manusia hidup, selama kita melakukan persiaran di dunia ini, melakukan perjalanan untuk melakukan kehendak Tuhan, bahwa pujian dan firman adalah bagian yang harus terus diingat, dihidupi oleh setiap orang percaya. Dari siapakah kita meneladani hal ini? Dari Tuhan Yesus. Tentang bagaimana melawan godaan, tentang bagaimana menjalani kehidupan, tentang bagaimana menjalani kesengsaraan. Firman dan pujian adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan orang percaya. Maka hari ini, di dalam hari Jumat Agung, kita melakukan perayaan iman sesuai dengan tema Paskah kita, mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Mengingat, percaya, dan bersaksi tentang karya salib yang merupakan lambang penderitaan. Kematian Kristus berada di sana. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah
salib sebagai lambang cinta kasih Allah bagi dunia. Karena hanya melalui peristiwa salib, Allah menghapuskan hutang dosa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Kita menyadari akan hal ini. Kita sesungguhnya diajak untuk menghayati pula di dalam kehidupan kita. Bukankah firman itu yang kemudian senantiasa terucap ketika proses pemakaman? Bapak Ibu berada di antara sesepuh kita, sanak saudara kita, pasangan kita, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil mendahului kita. Maka peristiwa ini bukan hanya mengarahkan pandang akan kenangan kita akan penyaliban Kristus, tetapi juga membangun cinta kasih, membangun kenangan, membangun kebersamaan dalam ikatan persekutuan bahkan dengan mereka yang sudah berpulang. Dengan mereka yang sesungguhnya berpisah secara badani, tetapi mereka tidak akan terlepas dari hati. Sesungguhnya mereka hidup di antara kita. Maka arah hati kita, arah pikiran dan kehidupan kita tertuju kepada jembatan yang mempersatukan itu. Peristiwa salib mengajak kita untuk melihat bahwa terpisahnya manusia dengan Allah melalui kematian diperdamaikan melalui karya salib. Jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan kita yang pertama mengajak kita mengingat bahwa kita semua, mereka yang percaya, mereka yang terus setia, bahwa kita telah ditebus dari hukuman dosa. Amin Bapak Ibu. Percayakah kita? Percaya. Maka sesungguhnya kita diajak untuk mengingat bahwa karya ini adalah karya yang begitu luar biasa. Maka kita menceritakan kembali, menghayati kembali di dalam kehidupan kita tentang peristiwa yang menjadikan kita diselamatkan. Karya salib, kesengsaraan, kehinaan, ada darah, ada kematian, ada tangisan, ada air mata. Bukankah saat itu pula ketika kita melepas saudara-saudara kita berpulang kepada Tuhan, kita diajak untuk mengingat bahwa peristiwa salib ini adalah bagian yang sesungguhnya penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kedua, memandang salib mengajak kita untuk menjadikan salib Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Artinya menyelaraskan kehidupan kita dengan karya salib, kehendak Allah. Bukankah Kristus juga melakukan hal itu? Kehendakmulah yang jadi. Memanggul, memikulnya, bahkan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Bukankah menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang membuat kita ingat bahwa penderitaan hidup haruslah kita lalui. Pernah menangis, pernah kehilangan, pernah berduka, pernah terpuruk, pernah gagal, pernah berputus asa. Tetapi kita tidak akan berhenti di titik itu, karena kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Mari mengakhiri perenungan ini, menyegarkan kembali keyakinan panggilan kita bahwa salib Kristus adalah jalan yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karya salib telah dinubuatkan jauh sebelumnya dan harus terus diwartakan kepada dunia sampai akhir zaman. Peristiwa salib adalah kebenaran yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Maka salib Kristus adalah arah pandang kita, arah hati dan kehidupan kita. Biarlah memberikan kekuatan dan harapan untuk melanjutkan kembali perjalanan kehidupan dan perjuangan-perjuangan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari.
kepada Tuhan, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Membangun kekuatan, membangun harapan, membangun arah tujuan untuk melanjutkan perjuangan kita. Mari teguhkan iman, ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Semua dipersilakan untuk kembali. Harapan dan permohonan. Ambillah saat doa pribadi, menaikkan doa-doa pribadi. Dipersilakan. Bapa, inilah kami, perjuangan kami, perjalanan kami, kesengsaraan penderitaan kami, proses memikul salib mengikut Engkau, yang sesungguhnya Engkaulah yang menguatkan. Maka segala keluhan, harapan, doa dan permohonan kami naikkan kepada Tuhan. Dalam kesatuan jemaat, menaikkan syafaat, agar kami terus bangga, menyuarakan menjadi saksi akan cinta kasih Allah melalui karya salib. Dengan bangga, dengan kekuatan, dengan penuh semangat, kami pun sedia menjadi saksi-Mu. Pikul salib sampai dengan kesudahannya. Maka biarlah dalam kehidupan kami, iman kami terus berkobar, menyala, membakar semangat kami, membuat kehidupan kami terus terarah kepadamu untuk melakukan tugas mulia, tugas-tugas yang Kau berikan kepada kami. Jangan sampai kami mengarahkan pandang kami ke hal yang lain. Jangan sampai kami menoleh dan berpaling. Biarlah kami senantiasa memandang salib Kristus, memegang di dalam kehidupan kami agar kami selaras dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan dan kematian. Tetapi cinta kasih-Mu nyata dengan memberikan hidup kepada kami, membebaskan kami dari kuasa belenggu dosa dan kematian. Maka apa yang menjadi perjalanan kesengsaraan Kristus menjadi teladan nyata bagi jemaat Tuhan. Kami akan terus setia sampai dengan kesudahannya. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih atas kesatuan jemaat. Terima kasih untuk setiap harapan yang sesungguhnya membuat kami mampu untuk merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingat, kami ceritakan. Biarlah setiap firman, pujian, terus kami lantunkan
di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak kehilangan lagu-lagu itu. Kami tidak kehilangan pujian-pujian hati kami, agar kami tidak kehilangan pegangan firman di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi pelita, penerang, tongkat, dan gada di dalam perjalanan kehidupan kami, persiaran iman kami di dunia. Berkati alam raya, berkati negara-negara, berkati pemimpin-pemimpin. Jangan biarkan ketakutan menguasai mereka, ambisi menguasai mereka, sehingga mereka melakukan apa yang jahat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah para pemimpin dengan keberanian, agar mereka dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan. Bapa, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami, inilah harapan dan doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak seorang pun mampu membalas kasih Allah. Namun, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan namanya. Seperti tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beredarnya kotak persembahan kita iringi dengan hitung jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Amin.
Mari kita aturkan di dalam doa. Kami antarkan. Terpujilah namamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkat-Mu begitu besar melimpah dalam kehidupan kami, hari lepas hari yang telah kami lewatkan. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Engkau beri kesempatan untuk mengumpulkan sebagian berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Berkatilah tangan-tangan jemaat-Mu yang terulur, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah jika dalam hati kami terselip dosa dan pelanggaran serta cacat celah kami. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan bukan hanya harta milik kami, namun kehidupan kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat-Mu. Bagi saudara kami, hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan kepandaian dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan dalam mengelola persembahan ini berkenan di hadirat-Mu demi kemuliaan nama-Mu di jemaat GKJ Wonogiri. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dan kami landaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang kami peringati puncak sengsara dan kematiannya pada hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Prosesi penyaliban Tuhan Yesus Kristus kita hayati dari bagian pengutusan dalam kehidupan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Memandang salib, menghayati penderitaan. Ada kesengsaraan, ada perjalanan kehidupan yang penuh dengan derai air mata, ada nista, ada rasa malu. Siapkah kita memanggulnya? Siapkah kita mengikut Dia? Siapkah kita memiliki kesetiaan di dalam hati kita? Kidung Jemaat 372, bait 1 sampai 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Jemaat terkasih, setiap orang percaya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah salibnya. Kami senantiasa memandang salib Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salibnya. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan Allah kita, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Menghayati setiap panggilan iman dan kehidupan orang percaya.
menghayati komitmen akan tugas baru dalam kehidupan kita, dengan kesediaan memanggul salib Kristus, menanggung sengsara dan derita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Demikian Jemaat Tuhan yang terkasih, peribadatan Jumat Agung yang boleh untuk kita selenggarakan bersama. Biarlah setiap berkat dari Tuhan dalam ingatan kita membangun iman, menguatkannya, dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Dipersilakan untuk tetap di area ini. Jika kemudian memiliki kerabat, orang tua, anak cucu yang diistirahatkan di tempat ini, mungkin juga dapat mengunjungi beberapa pendeta sepuh juga dimakamkan di area tempat ini. Kita juga tidak lepas dari ingatan kita. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Demi